Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di channel YouTube NS Petualang. Pada video kali ini, kita akan mereview dan mengulas salah satu tempat wisata terindah di Indonesia bahkan dunia. Namanya adalah Danau Toba. Seperti apa sejarah dan keindahan Danau Toba? Simak video berikut sampai selesai. Selamat menyaksikan. Danau Toba adalah sebuah danau tektovulkanik dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Danau yang sudah terkenal hingga mancanegara ini dikelilingi oleh 7 kabupaten, yaitu Simalungun, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, dan Kabupaten Toba Samosir. Menjadi danau terluas di Asia Tenggara, di tengah Danau Toba terdapat pulau vulkanik yaitu Pulau Samosir. Di tengah Pulau Samosir ini masih ada lagi 2 danau indah yang diberi nama Danau Sidihoni, dan Danau Aek Natonang. Ada juga pulau lain yang ada di tengah Danau Toba, yaitu Pulau Sibandang, Pulau Tao, Pulau Tolping, dan Pulau Tulas. Terbentuk karena meletusnya Gunung Toba ratusan tahun yang lalu, Danau Toba masih menyimpan banyak misteri sampai sekarang, sehingga penelitian terus dilakukan di danau kaldera ini. Danau Toba merupakan danau vulkanik yang menjadi salah satu destinasi super prioritas DSP yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba juga menjadi daya tarik dalam mengembangkan storynomic tourism sebagai strategi promosi pariwisata di Indonesia. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya cerita legenda setempat yang mengawali terbentuknya Danau Toba. Legenda di Danau Toba, kisah terbentuknya Danau Toba tidak bisa dipisahkan dari kisah Toba dan ikan emas. Menurut cerita masyarakat, Danau Toba bermula dari seorang pemuda bernama Toba, seorang yatim piatu. Sehari-harinya ia bekerja sebagai petani dan mencari ikan di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, ketika memancing di sungai, Toba mendapatkan seekor ikan emas berukuran besar. Namun karena sisik ikan ini terlihat berkilauan dan cantik, Toba memutuskan untuk membawanya pulang dan memeliharanya. Ternyata kekaguman Toba terhadap sisik ikan berwarna emas ini tidak berhenti sampai di sana. Setelah ditangkap, ikan emas itu menjelma menjadi sosok perempuan berparas cantik. Toba pun jatuh cinta melihat kecantikan dari sang putri. Bahkan Toba pun memutuskan untuk menikahinya, meski sang putri memberikan persyaratan, yaitu Toba harus berjanji merahasiakan asal-usulnya pada siapapun. Tahun berganti dan keduanya menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis.
Toba juga tidak membocorkan mengenai identitas istrinya. Namun pada suatu hari, anak mereka Samosir, diminta ibunya untuk mengantarkan makanan pada Toba di ladang. Sayangnya di tengah perjalanan Samosir merasa lapar, dan memakan bekal yang seharusnya untuk Toba. Selepas memakannya, Samosir melanjutkan perjalanan dan menyampaikan pada ayahnya, bekal yang sudah kosong tersebut. Murka karena tindakan Samosir, Toba spontan marah besar dan berteriak bahwa Samosir adalah anak ikan. Sontak langit pun gelap dan menurunkan hujan sangat deras berhari-hari. Berkat hujan inilah muncul sebuah danau besar yang kini kita kenal dengan Danau Toba, dan pulau di tengah danau tersebut bernama Pulau Samosir. Jika ditinjau dari segi geologis, terbentuknya Danau Toba tak terlepas dari sejarah letusan super dahsyat yang membentuk danau kaldera ini. Hal ini diungkap oleh Van Bemmelen, geolog asal Belanda dalam bukunya The Geology of Indonesia, 1939, yang mengungkapkan hipotesisnya mengenai proses terbentuknya Danau Toba. Awalnya gunung api purba ini melakukan aktivitas vulkanik, dan terjadi erupsi sangat dahsyat. Gabungan antara proses vulkanik dan tektonik pada letusan gunung api purba inilah, yang menyebabkan amblesnya bagian tengah gunung, sehingga membentuk cekungan memanjang ke arah barat laut hingga tenggara. Letusan tersebut juga menyebabkan terjungkitnya sebagian tanah, dengan posisi miring ke arah barat daya yang membentuk Pulau Samosir. Pasca letusan dahsyat itu, kaldera Toba tertutup bebatuan beku, yang kemudian cair dan membentuk danau. Berdasarkan penelitian, gunung api purba Toba dahulunya merupakan gunung api supervolcano, yang dapat memuntahkan magma minimal 300 km kubik saat meletus 74.000 tahun lalu. Saat letusan berlangsung, setidaknya gunung api purba Toba telah memuntahkan tidak kurang dari 2.800 km kubik material vulkanik. Parahnya akibat letusan dahsyat tersebut, populasi manusia di bumi menyusut hingga 60%, dan diikuti terganggunya mata rantai makanan. Bahkan letusan gunung api purba ini, disebut-sebut sempat membuat spesies Homo sapiens nyaris punah. Migrasi manusia modern juga terhenti, karena letusan membuat Homo sapiens terisolasi di suatu tempat di Afrika. Kini hasil letusan tersebut, membentuk sebuah danau indah yang menjadi daya tarik wisata di Sumatera Utara, dengan panjang 100 km dan lebar 30 km. Kedalaman Danau Toba berkisar pada 500 meter, dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Di sekitar Danau Toba, juga terdapat air terjun yang cantik dan melegenda. Air terjun ini merupakan salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Utara. Dan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 120 meter. Terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi air terjun ini berada tidak jauh dari danau terbesar di Indonesia, yaitu Danau Toba. Pemirsa, itu tadi review dan ulasan mengenai Danau Toba. Semoga video ini bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.